Kita meneruskan pelajaran bab fikih pendalaman di kelas BTK ini. Kemarin kita sudah membahas yang paling terakhir pelajarannya, yaitu rukun-rukunnya sholat. Bisa ditasbih? Ada berapa? 18. Niat takbiratul ihram nomor 3, yang nomor 2 al-qiyamul berdiri bagi yang mampu. Takbiratul ihram bersama dengan niatnya, kemudian Fatihah, kemudian rukuk, tumakninah di rukuknya, terus berdiri dari rukuk namanya i'tidal, kemudian tumakninah dalam i'tidalnya, terus sujud, kemudian tumakninah di sujudnya, terus duduk di antara dua sujud, tumakninah. Berdiri kan sudah. Berdirinya meskipun berdiri yang 1, 2, 3, 4 ketika sholat zuhur, 1, 2 ketika sholat subuh, nah sudah al-qiyamul berdirinya sudah. No? Tapi di belakang. Tasyahud. Kalau awal ini maksudnya di sunnah. Tasyahud akhir. Terus al-julusu fi tasyahud akhir, yang kemarin saya tutupi namanya. Namanya kemarin harus hafal ya. Maksudnya gini, hafal itu kalau sudah mengerti, akhirnya kan menyampaikan ke para santrinya besok, ayo namanya duduknya ini, duduk akhir-akhir, duduk apa? Tahiyat akhir. Besok akhirnya sampai semuanya pelajarannya guru-guru di bawahnya kita juga gitu. Duduknya apa? Duduk tahiyat akhir. Sebenarnya punya predikat nama sendiri, kasihan duduknya. Belum ingat? Inisialnya dari awal ta. Ini saya ulangi. Tawarruk. Meskipun sepele ini harus dihafalkan, karena ada duduk yang lainnya yang namanya selain tawarruk. Kan rukun duduknya bentuknya harusnya tawarruk, ini lebih baik. Kalau tidak bisa duduk secara tawarruk, kakinya sakit atau yang lainnya, itu tetap sah. Karena duduk tawarruk kan yang kiri mau kaki kanan masuk ke lubangnya kaki kanan, yang kaki kirinya. Kalau tidak bisa tawarruk, boleh duduk yang lainnya. Yang penting nilainya tahiyat akhir dengan duduknya, tapi utamanya tawarruk. Kalau duduk yang selain tawarruk, meskipun tidak ada nilai rukunnya, namanya duduk dalam sholat itu betul tahu ya. Iftirash. Duduk di antara dua sujud itu juga iftirash. Duduk tahiyat awal juga iftirash. Yang sama karena bentuk cara duduknya namanya iftirash. Kalau duduk di tahiyat akhir dengan bentuk yang disampaikan tadi, itu namanya tawarruk. Meskipun ngeten iki silakan dihafalkan. Mboten nggih, untuk pembiasaan pas waktu sampeyan nanti jadi ustaz ataupun ustazahnya bisa menyampaikan secara sempurna. Duduknya niki napa Mas santri? Iftirash napa tawarruk. Bisa diulang lagi namanya apa? Diteruskan lagi sampai bocah sadar. Oh, ini sudah berapa tadi? Kemudian sholawat pada terus atas limatul ula, salam yang pertama tidak perlu, salam yang kedua bahasa tidak perlu, maksudnya tidak masuk ke rukunnya. Salam yang kedua itu masuk di sunnah yang bukan abad, meskipun nanti disampaikan. Terus yang 17 niat
keluar dari sholat, meskipun yang saya sampaikan kemarin ada kaul yang tidak diperlukan punya niatan seperti itu, karena nilai sampai salam otomatis pasti keluar dari sholatnya. Meskipun yang saya sampaikan kemarin ada kisah lupa akhirnya langsung berdiri dan salam kedua kalinya di satu salam pertama. Yang terakhir nah, itu kan harus dihafalkan. Jangan sampai nanti yang 18 niki ataupun mungkin bisa menunjukkan di bab fikih yang lainnya itu tidak hanya 18, tidak sampai 18, mungkin kurang dari itu. Sebabnya ada kata-katanya diganti rukuk ma'al tumakninah, rukuk dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah, duduk dengan tumakninah. Bahasa tumakninahnya disambungkan ke G1, akhirnya nomornya menjadi lebih sedikit, tapi bahasa tumakninahnya kan tetap dituliskan. Ini sebelum saya sampaikan kemarin saya bingung pas waktu teng masjid Kediri, kalau sampaikan mungkin menjas tempatnya terus mau itu toh di Kediri. Ini pas waktu sholat zuhur saya kan tempat transaksi sama orang disuruh nunggu di masjid, keluar berjamaah. Pas waktu berjamaah dan itu sholatnya zuhur biasa karena kan menjadi imam. Kemudian selesai, wiridan selesai, beliaunya sholat sunnah hadiah zuhur. Tapi kecepatannya nih loh, nggih cuma ini langsung berat rukuk. Jadi selaknya di toh. Terus cuma naik pun di toh. Kalau ukuran cuma nahnya mungkin bahasa tasbihnya paling cepat, kalau mungkin nggak bisa mengulangi. Seperti yang sampai viral sholatnya, contohnya sholat taraweh yang cepatnya sampai 5 menit 20 rakaat selesai itu mungkin bukan penganutnya ya, mengikutinya seperti itu. Tapi alangkah baiknya sholatnya itu dinikmati, niatnya kan nikmati sholat. Jadi ada sunnah-sunnah yang jangan ditinggalkan. Karena ada kisah mungkin sudah pernah saya sampaikan di kelas ini ya. Enten kisah seorang yang biasa bermimpi dengan Rasulullah, tapi ini babnya bab beda. Itu bab wudu itu saya sampaikan. Karena terbiasa hampir setiap hari beliau itu bisa bermimpi dengan Rasulullah, bisa muajahah. Rasulullah itu selalu senyum pada beliaunya. Tapi suatu hari dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah, tapi Rasulullah selalu membelakangi. Ditimbali Rasulullah kan di Nabi kan badai diungkuri itu maka tidak turun menghadap. Sampai bangun tidur itu sedih mawon. Bangun benjingnya, besoknya bertemu lagi Rasulullah bisa menghadap kembali. Terus tanggal tidak ini jenengan kok betul turun ningali kula. Itu cuma sebabnya napa? Lah apa sunahku enggak lakoni neh. Ternyata pas waktu niku dia mau melakukan wudu, sunnahnya taslis 3 kalinya itu ditinggalkan. Sampai kaya wonten niku. Nah, nilai ibadah yang benar-benar dan itu harus sunnah Kanjeng Nabi. Kok ditinggal. Iki damel ngiling nih mungkin kalau dicontohkan dengan contoh beliau-beliaunya itu tidak sampai ke tingkatan itu, tapi kan damel cerita kalau ingin memperbaiki dan juga yang saya sampaikan biar kalian juga semua bisa memperbaiki ibadahnya. Langsung ya, kita langsung masuk ke sunnah-sunnahnya sholat. Sunnah sholat ba'da lihat. Sunnah-sunnahnya sholat setelah masuk di dalam sholatnya itu ada 2 macam. Yang pertama ada sunnah kelihatan abad, ada sunnah hayat. Sudah pernah dengar Pak? Abad sama hayat. Kalau saya mau ngomong, kalau belum dengar, mungkin kalau sudah lupa saya ingatkan kembali. Ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Tidak muakkad, belum muakkad, itu berbeda lagi. Kalau sudah di dalam itu tinggal 2, abad sama hayat. Apa itu sunnah abad? Sunnah abad niku sunnah-sunnah ketika ditinggalkan, langsung nilai poinnya nih. Ketika ditinggalkan disunahkan untuk melakukan gitu. Disunahkan melakukan sujud sahwi. Artinya kan lupa sujud, lupa sebagai berarti abad yang tertinggal ataupun ditinggalkan. Biasanya lupa ketinggalan, tidak melakukan ataupun sengaja ditinggalkan. Tapi saya tidak ingin ngomong sengaja ditinggalkan karena nilainya ini
abad sunnah-sunnah yang berat, bahkan kalau tidak dilakukan sampai ada penggantinya. Beda lagi sunnah besok yang akan saya sampaikan niku ketika tidak dilakukan tidak ada nilai penggantinya. Apa saja sunnah abad? Sunnah abad di dalam salat yang pertama tasyahud awal. Kalau tasyahud awal itu pasti hanya di sholat zuhur, asar, maghrib, dan itu saja. Kalau ada sholat subuh yang ada tasyahud awalnya, pasti dia harus melakukan sujud sahwi karena kelupaan satu rakaatnya sudah ada tahiyatnya. Rakaat tahiyat awal sampai akhir. Itu begini ya. Tasyahud awal. Tasyahud awal sunnahnya kalimatnya sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tidak perlu tambahi wa ala sayyidina Muhammad kama sholaita sampai kelupaan fil alamin innaka hamidum majid, tidak satu tasyahud awal. Makanya pas waktu sholat harus benar-benar diperhatikan kalimatnya. Kemudian ada sunat tambahan lagi, ada qunut fi subhi, qunut di dalam sholat subuh. Meskipun ada bahasanya ikhtilaf ya. Kalau contohnya kita yang satu kelas tinggi, ada yang berbeda pendapat mengikuti imam yang lainnya. Bahasa qunut itu tidak perlu menjadi problem, karena ketika tidak melakukan qunut sebenarnya kita bisa diganti dengan sujud sahwi ataupun bahkan tidak ada sujud sahwinya. Nanti keterangannya lebih lanjut. Kemudian ada qunut di akhirnya sholat witir, karena sholat witir kan biasanya kan 3 rakaat yang biasa dilakukan, 2 rakaat sholat witir, yang terakhir witir yang terakhir ya. Witir yang terakhir ini di separuh yang akhir di bulan Ramadan. Mungkin sudah biasa kita lakukan, tinggal 2 bulan lagi gitu. Kita melakukan sholat witir yang ada qunutnya. Adapun sunat hayat akan diterangkan di waktu yang lainnya. Nah, perlu ketika 3 sunnah ini tidak dilakukan, tadi kan kita bahas dilakukan sujud sahwi, sunnah melakukan sujud sahwi. Bagaimana kalimatnya? Apa? Dibaca 3 kali. Jangan sampai tidak dihafalkan. Jangan-jangan jangan sampai kalau dihafalkan tidak dihafalkan dulu hafal, jangan sampai dilupakan. Dilupakan apa sebabnya? Sebabnya lupa karena kita tidak tahu meninggalkan sunat-sunat abad. Jadi ngerti ini benar terus itu. Subhanaman la yanamu wa la yasum dibaca 3 kali. Dibaca 3 kali dilakukan dengan 2 rakaat. Dilakukan sebelum salam. Fil alamin innaka hamidum majid, ditambahi doa-doa yang biasanya Allahumma inna nas'aluka biwajhika al-azabina wa bina al-mahya wal mamat wa bina al-masjidajal. Barang itu memalas sembarang. Baru sujud baca ini 3 kali. Iftirash, kemudian sujud, baru salam. Nah kok ternyata pas waktu tahiyat awal, tahiyat pas waktu tahiyat akhir ingat ternyata lupa tidak melakukan doa qunut, terus sambil baca tahiyat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi nggak sholat, lalu nggak sujud sahwi. Kalau sudah keluar dari sholatnya maka tidak perlu melakukan yang saya pahami. Karena itu nilainya juga sunnah. Kalau tidak melakukan sujud sahwi apa sholatnya tidak sah? Tetap sah, karena ini hanya sebagai pengganti sunnah yang ditinggalkan, sama-sama sunnahnya. Jadi kalau meyakini bahwa ini kalau tidak sujud sahwi tidak sah sholatnya malah tidak sah. Tapi kalau tidak melakukan sunat abad maka jangan sampai, kalau bisa jangan sampai tidak melakukan sujud sahwi. Makanya dihafalkan kalimatnya subhanaman la yanamu wa la yasum. Hal yang biasa familiar bagi para santri kecil dulu itu dihafalkan dan dipraktekkan. Jadi praktek lali tapi kan malah satu. Dari sunnah-sunnah yang saya sampaikan
Kalau hayatnya kan besok, abaatnya ataupun pertanyaan yang lain terkait sholat, ada yang tanyakan? Terusan ya, meskipun tidak ada yang tanyakan, silakan benar-benar dipahami karena ini nilainya ibadah utama bagi kita. Perlu diketahui, sholat itu biasa as-sholatu imaduddin, sholat menjadi tiangnya agama. Seseorang bisa disebutkan namanya orang Islam, niku biasanya sholatnya yang dilihat, karena kelihatan di sholatnya niku 5 waktu. Kalau orangnya puasa tidak kelihatan, kalau orangnya zakat pun mungkin orang non Islam juga terlihat biasa memberikan sesuatu pada orang lain. Tapi kalau bagi kita, utamanya namakan seorang yang Islam pasti melakukan sholat. Makanya saya katakan pelajarannya sedikit demi sedikit kita katakan pemahaman biar lebih paham terkait sholatnya. Untuk pelajaran fikih di hari ini kita cukupkan. Terima kasih.